Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabar mengejutkan kini datang dari Arab Saudi menjelang perayaan Halloween yang berlangsung di berbagai negara. Arab Saudi gelar perayaan Halloween namun enggan merayakan Maulid Nabi. Apa sebenarnya yang terjadi? Perayaan Halloween yang berlangsung di Arab Saudi merupakan sebuah tradisi baru. Diketahui bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi tersebut kini mengizinkan budaya barat seperti Halloween untuk dirayakan. Tepat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2022, kota Riyadh gelar perayaan Halloween yang diadakan di jalanan Riyadh Boulevard. Pesta tersebut berlangsung cukup meriah dengan kostum Halloween yang dipakai oleh sejumlah penduduk yang ikut andil. Namun sayangnya, perayaan yang digelar tersebut bermunculan banyak komentar negatif. Hal ini dikarenakan Arab Saudi melarang menggelar perayaan Maulid Nabi dan justru mengizinkan perayaan Halloween. Tentu saja, hal ini menjadi tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya dan mengapa keputusan tersebut disetujui oleh pihak Arab Saudi? Bahkan anehnya lagi, ulama Saudi yang didukung oleh pemerintahan justru malah membid'ah. Hal ini terbukti larangan untuk menggelar perayaan Maulid Nabi seperti yang digelar di Indonesia pada umumnya. Perayaan Maulid Nabi sendiri merupakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Bahkan perayaan ini digelar secara besar-besaran oleh beberapa pihak, terlebih lagi mereka umat Islam. Lalu bagaimana dengan Arab Saudi yang melarang perayaan Maulid Nabi dan justru malah mengizinkan untuk gelar pesta Halloween? Perayaan Halloween adalah tahun baru penyembah setan. Perayaan ini berasal dari ritual yang melibatkan roh-roh orang yang mati dan menyembah setan. Intinya, menurut Dr. Muzammil Siddiqui, mantan Presiden Sun City Islam Amerika Utara, Halloween adalah tahun baru penyembah setan. Bagi umat Islam, perayaan seperti itu berdosa dan haram karena melibatkan setan yang dipercaya sebagai makhluk yang paling jahat dan dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan dan kekafiran. Halloween adalah perayaan orang kafir dan para penyihir. Kita sebagai umat Islam tidak harus mengakui perayaan itu. Tentu mengenakan kostum, melakukan permainan trick or treat, dan menghiasi rumah dengan dekorasi penyihir, jaring laba-laba, dan labu itu tidak perlu. Pesta perayaan kemusyrikan namun diselenggarakan di negeri Islam, maka harus diingkari dengan inkarul munkar yang sesuai syariat. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas mukmin berwala kepada orang kafir walaupun mereka itu orang yang paling dekat nasabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak dan saudaramu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali, maka itulah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak dan anak ataupun saudara ataupun keluarga mereka." Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Demikianlah Islam, sehingga apalagi pelaku-pelaku upacara kemusyrikan itu hanya orang-orang di pusat negeri Islam, yakni Saudi Arabia. Walau bagaimanapun terhadap bapak kita ataupun anak-anak kita sendiri pun, bila mereka mengusung pada kekafiran, maka kita diwajibkan untuk ingkar. Astaghfirullahaladzim. Demikianlah informasi mengenai Arab Saudi.
yang gelar perayaan Halloween namun enggan merayakan Maulid Nabi. Semoga dari kisah ini kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kembali ke jalan yang lurus. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Baik dosa kepada Allah maupun kepada makhluknya. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, lidah sering berbicara kasar, sering mengumpat, berdusta, melaknat, menfitnah. Setiap muslim dan muslimah tidak boleh lepas dari istighfar dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah sahabat Nabi ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, insya Allah Allah akan mengampuninya. Dan berikut adalah amalan penghapus dosa besar maupun kecil yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah selalu bertaubat. Yang kedua, berhenti melakukan perbuatan dosa besar maupun dosa kecil tersebut. Istighfar, berbuat amal kebaikan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat taubat. Semoga kita diberi petunjuk Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.